Halo, perkenalkan nama saya Riko Kurniawan Manik dari Rombol B nomor absen 19 dari kelas X apel 4. Di video ini saya ingin menjelaskan prosedur cara penggunaan alat dasar lab kimia. Yang pertama, labu. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter. Dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas layar labu ukur. Banyak bahan kimia laboratorium dibeli dalam bentuk larutan air yang pekat karena inilah cara pemilihan yang paling ekonomis. Cara penggunaan labu ukur. Pertama, bersihkan labu ukur terlebih dahulu. Siapkan semua bahan untuk dilarutkan, mulai dari zat, air suling hingga labu ukur. Setelah semua bahan siap, maka ambil labu tadi yang telah disiapkan sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Masukkan zat yang ingin diencerkan ke dalam labu ukur yang telah disiapkan sebelumnya. Tambahkan air bersih atau air suling ke labu pengukur sampai air mencapai tanda batas di luar skala labu pengukur. Setelah itu, campur larutan dengan mengocok labu ukur secara perlahan. Pastikan larutan dapat tercampur rata. Selanjutnya, saat larutan telah berhasil digabungkan dan Anda bisa menggunakannya. Pipet. Pipet memiliki beberapa jenis seperti pipet ukur, pipet gondok, dan pipet tetes. Pipet atau alat penetes cairan kimia adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan volume cairan terukur. Cara penggunaan pipet ukur, gondok, dan pipet tes. Pertama, pasang hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb elektronik pipet controller. Pastikan terpasang dengan benar. Lalu ambil larutan yang ingin dipindahkan, sesuaikan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Selanjutnya, buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat karena pada bagian bawahnya ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Cara penggunaan buret. Cuci buret hingga bersih, bebas lemak maupun debu. Selanjutnya, buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan olesilah permukaannya dengan seslin. Bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan tidak terdapat gelembung udara. Atur tinggi cairan sampai minusnya tepat pada angka 0 atau angka lain. Dan catatlah angka mula-mula ini. Titrasi, tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyang dengan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai atau ditandai dengan adanya perubahan warna. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia dengan hingga ukuran miligram. Selain digunakan dalam laboratorium, timbangan ini juga sering digunakan oleh para pemilik toko emas untuk menimbang berat emas. Cara penggunaan neraca. Pertama, letakkan wadah di atas piringan atau pan dan tutuplah penutup timbangan. Kemudian tekan tombol start pada neraca. Monitor akan mendisplay angka 0 karena bobot wadah telah dinolkan atau di reset. Dengan cara ini Anda akan mengetahui bobot berat sampel secara langsung. Lalu ambil bahan tertimbang dan letakkan di atas wadah. Anda perlu berhati-hati jangan sampai bahan tertimbang menjadi tumpah atau tercecer dan mengotori timbangan. Terlebih lagi bahan kimia yang sensitif dan korosif, seperti asam kuat ataupun basa kuat. Jika perlu, Anda keluarkanlah wadah tersebut dari timbangan. Letakkan bahan dan masukkan lagi wadah ke dalam timbangan. Ingat, jangan menekan tombol apapun pada langkah ini. Tutup semua pintu kaca dan baca angka yang tertera di monitor, dan bisa menambahkan dan mengurangi bahannya untuk mendapatkan bobot benda yang diinginkan pada tahapan ini. Lalu catat bobot tertimbang. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.